Halo sobat sekalian, jumpa lagi di channel Skala Waktu. Pada kesempatan kali ini, Skala Waktu akan membahas tentang beberapa dinosaurus yang muncul dan hidup di periode awal Jurassic. Mari kita simak bersama. Yang pertama, Barapasaurus. Barapasaurus yang berarti kadal berkaki besar adalah genus dari dinosaurus sauropoda yang muncul pada periode awal Jurassic sekitar 185 hingga 170 juta tahun yang lalu. Barapasaurus adalah sauropoda primitif yang sudah memiliki ukuran tubuh besar. Barapasaurus mampu tumbuh hingga 14 meter dengan bobot seberat 7 ton. Barapasaurus merupakan dinosaurus herbivora yang tinggal di daerah bertanah liat di wilayah India. Barapasaurus memiliki leher yang panjang, tubuh yang ramping dan panjang hingga ekor. Barapasaurus merupakan hewan dengan postur berkaki empat dan berjalan dengan keempat kakinya. Barapasaurus punah pada periode akhir Jurassic sekitar 66 juta tahun yang lalu akibat dampak hantaman asteroid, aktivitas vulkanik besar, dan perubahan iklim. Yang kedua, Dilophosaurus. Dilophosaurus yang berarti kadal berjumbai adalah genus dari dinosaurus theropoda yang hidup pada wilayah yang sekarang merupakan Amerika Utara pada periode Jura awal sekitar 186 juta tahun lalu. Dengan panjang 7 meter dan berat sekitar 400 kg, Dilophosaurus merupakan salah satu dinosaurus predator besar terawal dan menjadi hewan darat terbesar di Amerika Utara pada masanya. Mereka bertubuh ramping dan tengkoraknya secara proporsional besar. Moncongnya sempit dan rahang atasnya memiliki sebuah celah di bawah lubang hidung. Mereka juga memiliki sepasang jambul membujur melengkung di tengkoraknya. Rahang bawahnya ramping dan halus di depan, tebal di belakang. Giginya panjang, tipis, melengkung dan tertekan ke samping. Gigi yang terletak di rahang bawah lebih kecil daripada yang ada di rahang atas. Kebanyakan dari giginya memiliki gerigi-gerigi pada bagian depan dan belakangnya. Lehernya panjang dan tulang belakangnya berongga sehingga ringan. Lengannya kuat dengan tulang lengan atas yang panjang dan ramping. Selain itu, lengannya memiliki 4 jari. Digit pertama kuat dan memiliki cakar yang besar. Digit kedua dan ketiga lebih panjang namun lebih ramping, dengan cakar yang lebih kecil. Sementara digit terakhir merupakan organ vestigial. Tulang pahanya besar dan kakinya gemuk dengan kuku kaki bercakar besar. Dilophosaurus diperkirakan memakan dinosaurus yang lebih kecil, ikan, dan bahkan bangkai. Dilophosaurus juga punah bersama dinosaurus lainnya pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Heterodontosaurus. Heterodontosaurus yang dalam bahasa Yunani bermakna kadal bergigi berbeda adalah genus dinosaurus omnivora kecil dengan gigi taring menonjol yang hidup pada awal Jurassic di Afrika Selatan. Bentuknya mirip dengan Hypsilophodont dan memakan tumbuhan meskipun memiliki gigi taring. Heterodontosaurus saat ini diketahui dari spesimen Museum Afrika Selatan. Ada 2 morfologi yang diketahui dari genus ini. Yang kedua dianggap oleh beberapa orang sebagai spesies yang berbeda. Spesies tipe Heterodontosaurus tuki berasal dari formasi Elliot atas pada zaman Hettangian, sekitar 199 hingga 196 juta tahun yang lalu. Heterodontosaurus adalah ornithischia kecil yang lincah dan mencapai ukuran maksimum sekitar 3 kaki. Ia memiliki panggul yang panjang dan sempit serta pubis yang menyerupai yang dimiliki oleh ornithischia yang lebih maju. Yang lebih tidak biasa adalah tangan Heterodontosaurus memiliki 5 jari. 2 di antaranya tampaknya berlawanan. Konfigurasi ini memungkinkan Heterodontosaurus untuk menggenggam dan mengolah makanan. Tulang di kaki dan pergelangan kaki menyatu dengan cara yang mengingatkan pada tulang burung. Fitur menarik lainnya adalah spesialisasi gigi yang memunculkan nama hewan tersebut. Kebanyakan dinosaurus dan juga kebanyakan reptil memiliki 1 jenis gigi di rahangnya, sementara Heterodontosaurus memiliki 3. Di bagian depan rahang di samping paruh, terdapat gigi-gigi kecil yang kemungkinan digunakan untuk memotong daun dan batang. Berikutnya di rahang, terdapat sepasang gading besar yang fungsinya tidak diketahui. Tetapi diperkirakan bahwa gading tersebut digunakan sebagai pertunjukan seksual.
di mana gading tersebut dapat digunakan sebagai senjata oleh jantan pesaing dalam perselisihan mengenai pasangan dan wilayah, atau untuk memecahkan gundukan rayap prasejarah. Jenis gigi terakhir tinggi dan persegi. Jenis gigi ini sangat cocok untuk mengunyah. Heterodontosaurus punah pada akhir periode Trias, sekitar 200 juta tahun yang lalu. Yang keempat, Lesotosaurus. Lesotosaurus adalah pemakan tumbuhan bipedal dengan panjang 1 meter dengan bobot berat 30 kg. Kakinya yang panjang, lengan yang kecil, dan ekor yang ramping menunjukkan bahwa ia adalah pelari cepat. Ia akan menyerupai kadal besar yang berjalan bipedal. Tengkorak kecil Lesotosaurus pendek dan datar, dengan rongga mata yang besar. Ia memiliki rongga besar untuk otot mata dan rahang. Ia memiliki moncong pendek dan runcing, dan rahang bawahnya mungkin berakhir dengan paruh. Giginya runcing dengan tepi beralur, dan akan ideal untuk mengunyah bahan tanaman yang keras. Tengkoraknya terpasang pada leher yang pendek tetapi fleksibel. Tungkai belakang Lesotosaurus jauh lebih panjang daripada tungkai depan, yang cukup pendek dengan tangan kecil. Tangannya memiliki 4 jari yang berkembang dengan baik dan jari kelima yang lebih kecil. Panjang kaki belakang menunjukkan Lesotosaurus adalah pelari yang cepat dan lincah. Tulang paha yang khas memiliki kepala tulang paha yang unik yang tidak terlihat pada dinosaurus lain. Lesotosaurus hidup di daerah panas dan gersang di Lesotho dan Afrika Selatan selama awal zaman Jura. Sisa-sisa Lesotosaurus telah dikumpulkan dari formasi Elliot atas yang menunjukkan bahwa ia berasal dari bagian awal zaman Jurassic. Yang kelima, Masospondylus. Masospondylus adalah prosauropod berukuran sedang, yang panjangnya sekitar 4 meter dan beratnya sekitar 135 kg, meskipun beberapa sumber memperkirakan panjangnya hingga 6 meter. Meskipun telah lama diasumsikan sebagai hewan berkaki 4. Sebuah studi anatomi tahun 2007 pada tungkai depan mempertanyakan hal ini dengan alasan bahwa rentang gerak mereka menghalangi gaya berjalan berkaki 4 yang efektif. Studi ini juga mengesampingkan kemungkinan berjalan dengan buku jari dan bentuk penggerak lain yang akan menghindari masalah keterbatasan kemampuan Masospondylus untuk pronasi tangannya. Meskipun masanya menunjukkan sifat hewan berkaki 4, ia akan terbatas pada kaki belakangnya untuk penggerak. Masospondylus adalah prosauropod yang khas dalam banyak hal lainnya. Ia memiliki tubuh ramping dan leher panjang. Dengan sekitar 9 vertebra serviks leher yang panjang, Masospondylus adalah prosauropoda, pengelompokan dinosaurus sauriskia awal yang hidup selama periode Triasik dan Jurassik, dan akhirnya punah pada akhir periode Jurassik. Yang keenam, Scelidosaurus. Scelidosaurus yang bermakna kadal tungkai, dari bahasa Yunani skelis yang berarti tulang rusuk sapi, dan saurospel yang berarti kadal. Adalah genus dinosaurus Ornithischia herbivora, berlapis baja dari awal Jurassik di Inggris. Scelidosaurus panjangnya sekitar 4 meter. Hewan ini sebagian besar berkaki 4, memakan tumbuhan semak rendah yang bagian-bagiannya digigit oleh kepalanya yang kecil dan memanjang untuk diproses di dalam usus besar. Scelidosaurus memiliki lapisan pelindung yang tipis, dilindungi oleh deretan sisik oval berlunas yang panjang dan horizontal, yang membentang di sepanjang leher, punggung, dan ekor. Scelidosaurus adalah hewan berkaki 4, dengan tungkai belakang lebih panjang dari tungkai depan. Ia mungkin dapat berdiri tegak dengan kaki belakangnya untuk memakan dedaunan dari pohon, tetapi dengan lengannya yang relatif panjang, menunjukkan sebagian besar postur hewan berkaki 4. Scelidosaurus hidup selama periode Jurassik awal, selama tahap Sinemurian hingga Pliensbachian, sekitar 191 juta tahun yang lalu. Yang ketujuh, Scutellosaurus. Scutellosaurus lawleri, yang berarti kadal kecil dengan pelindung, merupakan genus dinosaurus. Ornithischia thyreophoran, yang telah punah, yang hidup sekitar 196 juta tahun yang lalu. Selama awal periode Jurassik di tempat yang sekarang disebut Arizona, AS. Scutellosaurus adalah herbivora kecil, bertubuh ringan, dan hidup di tanah, yang dapat tumbuh hingga sekitar 1,175 meter panjangnya. Scutellosaurus bertubuh ringan dan mungkin mampu berjalan dengan kaki belakangnya. Ia memiliki ekor yang luar biasa panjang, mungkin untuk memberikan keseimbangan terhadap berat tubuh berlapis baja.
dan lengan panjang yang menunjukkan ia mungkin telah merampas makanan dengan keempat kakinya. Ada beberapa ratus sisik yang membentang di sepanjang leher hingga punggungnya dan hingga ke ekornya. Ini membentuk baris paralel dengan sebanyak 5 baris di setiap sisi. Ia juga memiliki 2 baris sisik atau pelat eksternal yang membentang dari leher hingga ekor. Beberapa dari perisai ini datar, sementara yang lain berlubang. Scutellosaurus punah pada akhir periode Trias, sekitar 201 juta tahun yang lalu, saat terjadi kepunahan massal yang menyebabkan sekitar 50% famili vertebrata darat punah. Yang ke-8, Lufengosaurus. Lufengosaurus adalah sauropodomorph masospondylit dari awal Jurassik di Cina. Lufengosaurus memiliki leher yang panjang dan panjang seluruh tubuhnya dapat mencapai 6 hingga 9 meter dengan berat sekitar 2 ton. Lufengosaurus memiliki gigi seperti bilah pisau dengan mahkota yang lebih lebar di bagian bawah. Giginya berjarak cukup jauh. Mungkin memakan tumbuhan, tetapi giginya tajam dan mungkin juga memakan hewan kecil. Kaki depan Lufengosaurus lebih pendek daripada kaki belakangnya yang kuat. Hewan itu berjalan dengan keempat kakinya, tetapi mungkin berdiri dengan kaki belakangnya untuk memakan tanaman yang tinggi. Tangan Lufengosaurus memiliki ibu jari yang besar dengan cakar, yang digunakan untuk mendapatkan makanan dan mungkin sebagai senjata. Kombinasi panjang, berat, dan ciri anatominya menggambarkan seekor dinosaurus yang mahir menjelajahi lingkungannya. Kemungkinan Lufengosaurus menggunakan lehernya yang panjang untuk mencari makan tumbuhan, sambil mempertahankan posisi bipedal yang stabil. Perpaduan ciri-ciri ini menggarisbawahi posisi unik Lufengosaurus dalam sejarah evolusi Sauropodomorpha. Lufengosaurus punah sekitar 200 juta tahun yang lalu, sebelum peristiwa kepunahan massal yang lebih terkenal yang menewaskan dinosaurus non-burung. Yang ke-9, Sarcosaurus. Sarcosaurus yang dalam bahasa Latin berarti kadal berdaging adalah genus dinosaurus Neotheropoda basal. Sarcosaurus hidup di tempat yang sekarang disebut Inggris dan mungkin Irlandia dan Skotlandia selama tahap Hetangian, Sinemurian, pada awal Jurassik, sekitar 199 juta hingga 196 juta tahun yang lalu. Sarcosaurus adalah salah satu teropoda Jurassik paling awal yang diketahui. Sarcosaurus memiliki ukuran panjang sekitar 3 hingga 5 meter dengan bobot sekitar 60 hingga 140 kg. Sarcosaurus adalah predator bipedal, mungkin mampu berlari cepat dan menangkap mangsa kecil. Sarcosaurus merupakan langkah awal dalam evolusi pemakan daging berukuran besar. Ia muncul hampir 200 juta tahun yang lalu pada awal periode Jurassik dan sedikit lebih besar daripada karnivora paling awal. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa ia termasuk dalam famili yang mencakup Ceratosaurus dan tengkoraknya memiliki jambul tulang kecil seperti tanduk yang sama. Sarcosaurus diperkirakan punah sekitar 196 juta tahun yang lalu, menjelang akhir tahap Sinemurian, yaitu di periode Jurassik awal. Yang ke-10, Cryolophosaurus. Cryolophosaurus, yang berarti kadal jambul dingin, adalah genus dinosaurus teropoda yang telah punah dan hidup pada awal zaman Jura. Spesies tipenya adalah Cryolophosaurus ellioti. Cryolophosaurus merupakan dinosaurus karnivora pertama yang ditemukan di Antartika sekaligus merupakan dinosaurus non-burung di benua tersebut. Cryolophosaurus memiliki jambul pompadour khas yang membentang di kepala dari sisi ke sisi. Berdasarkan bukti dari spesies terkait dan penelitian tekstur tulang, diperkirakan bahwa jambul aneh ini digunakan untuk pengenalan intraspesies. Otak Cryolophosaurus juga lebih primitif daripada otak teropoda lainnya. Cryolophosaurus adalah teropoda besar dan tegap, salah satu yang terbesar pada masanya. Spesimen holotype diperkirakan mencapai panjang 7 meter dan berat mencapai 460 kg. Cryolophosaurus diperkirakan punah sekitar 180 juta tahun lalu pada periode Jurassik awal. Demikianlah sobat sekalian, pembahasan kita tentang beberapa dinosaurus yang muncul dan hidup pada periode awal Jurassik. Tentunya masih ada dinosaurus lain yang muncul di periode ini dan belum sempat untuk kita bahas. Semoga kita bisa membahasnya di lain kesempatan.
Dukung terus Skala Waktu dengan share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih.